Iya, kalau saya sih maksudnya ukuran kesucian itu bukan dari seberapa sering kita berdoa, tetapi seberapa sering kita memaknai dan menghayati apa yang kita doakan dan melakukan kebaikan, begitu. Saya kan sudah begini nih hidupnya, saya kan sudah mengikuti Tuhan dong ya. Istilahnya kalau saya mengikuti Tuhan, tolong dong perhatikan orang-orang keluarga saya atau apa. Oh ada Cincin, tanda kalau kekalnya cincin. Kalau Pertama dapat ini sama selubung, begitu. Menarik. Iya. Kita tidak bisa mengubah dunia, atau kita tidak bisa mengubah orang lain, gitu. Tapi yang kita ubah adalah diri kita sendiri. Kalau kita berubah, maka orang lain berubah, dunia juga berubah. Halo Sobat BMV, kembali lagi di Joki Bicara, Joki Teman Bertanya. Telah hadir bersama kita di sini, Suster Lili FMM. Selamat datang Suster di Joki Bicara. Terima kasih. Gimana Suster? Gak deg-degan dong? Sedikit. Tadi sih banyak, tapi sekarang sedikit ya. Karena sudah mulai tenang Suster. Iya. Oke. Look, kita mau ngapain nih sama Suster Lili? Mau ngobrolin apa? Nah, kita mau ngobrolin panggilan nih sama Suster Lili. Kan kemarin di episode pertama kita udah ngomongin panggilan ya. Ya kan, dengan Romo Harun ya, dari sisi laki-laki yang maskulin nih. Iya. Kita pengen denger nih dari sisi feminimnya nih, dari Suster Lili. Sisi Gimana? perempuan ya. Itu dia, betul. Semoga bisa. Iya. Jadi biar saling melengkapi Suster. Oke. Ada sudut pandang yang perempuan, ada sudut pandang yang Iya. laki-laki. Siapa tahu beda. Iya, ada beda. Ya pasti ada bedanya kan, Suster. Ya. Dalam arti yang positif tentunya. Iya, pasti. Suster, kita kenalan dulu nih sama Sobat BMV yang ada di rumah. Gitu, Suster, ya mungkin nama lengkap dan sekarang sedang bertugas di mana, Suster? Oke. Halo Sobat Muda BMV, saya Suster Lili, lengkapnya Suster Lilia Widiawati Turut FMM. Saat ini saya bertugas di rumah pembinaan, rumah untuk calon dan postulan FMM di Jalan Pabaton nomor 42 Bogor. Iya. Namanya ini ya, siapa? Emmaus ya? Emmaus, iya. Komunitasnya komunitas Komunitas Emmaus. Emmaus. Iya. Kan biar seperti mengikuti dua murid yang ke Emmaus, Belajar, mencari dan mencari serta menemukan. Iya. Filosofisnya luar Iya. biasa. Suster udah berapa lama jadi seorang suster? Jadi seorang suster itu kalau dari dalam hidup religius itu kan dihitungnya dari masuk novisiat ya. Itu saya masuk novisiatnya tahun 2005, jadi sekarang sudah 18 tahun. Wah, Iya. lumayan. Saya mulai bergabung itu dari tahun 2002 sebagai aspiran, lalu pembinaan sebagai postulan itu 2003. Begitu. Kalau hitung seluruhnya sudah 20 deh, 20 tahun. 20 tahun. Iya. Usia yang cukup panjang. Cukup panjang. Jadi narasumber yang tepat nih hari ini. Waduh. Sebelum di Emmaus, sebelum jadi pendamping calon dan postulan, Iya. ada tugas apa lagi, Suster? Singkat aja. Suster. Oh, sebelumnya saya di RP ya. Saya Oh, di RP. mengajar guru BK di guru SD Regina Pacis Bogor untuk kelas 1 dan 3, dan juga sebelumnya itu saya kuliah dulu, kuliah di Jogja. Lalu sebelumnya tugasnya di mana-mana soalnya kan Pindah-pindah, Suster. pindah-pindah Nomaden gitu. Iya, nomaden seperti itu. Dari sejak kalau pertama saya tugasnya di Jambi karena kita ada komunitas di Jambi juga. Di sana juga ada sekolah, saya membantu di sekolah, dan di sana juga ada rumah sakit begitu. Lalu dari Jambi saya ke Bogor lagi membantu di sekolah. Kemudian saya diberi kesempatan untuk pengalaman misi di Sri Lanka. Wah. Sama Nanti kita akan masuk ke sana. Oh. Ternyata Iya. ada banyak pengalaman yang udah muter-muter kemana-mana. Iya, selama 1 tahun. Kita itu kan seperti catur ya, di mana pemainnya meletakkan begitu ya kita ikut. Ketika diminta bahwa di sini di komunitas ini dibutuhkan, kita ikut. Ya taat kepada pemimpin begitu. Di Bogor sendiri berapa lama? Saya kalau di Bogor, kalau untuk yang sekarang ya, mulai dari tahun 2019 selesai kuliah dari Jogja, saya ke sini. Begitu. Tapi kan Bogor ini apa ya, seperti rumah karena pembinaannya di sini. Di awalnya Gitu. di sini, ya. Iya. Jadi tumbuh kembangnya panggilan itu ada di sini di Bogor.
kalau saya sendiri menamakannya seperti kembali ke rahim ibu. Karena sudah kemana-mana, kembali lagi, lagi, rasanya nyaman. Itu dari tahun 2003 kan saya di Bogor, terus baru pindah kemana-mana, kembali lagi, gitu. Ini kali yang ketiga saya kembali ke Bogor dari tahun 2019. Iya. Kalau flashback sedikit nih, Suster, Iya. apa yang mendorong Suster memilih menjadi biarawati? Nah, biasanya ya, saya kalau mau begini nih saya bingung. Kenapa Suster? Karena kan begini ya, kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan itu memanggil kita, Betul. gitu. Jadi kita sendiri mungkin belum yakin pada saat itu, begitu. Cuman kesan saya secara pribadi bahwa saya tertarik saja, pokoknya mau saja jadi suster, gitu. Tidak ada alasan yang mendasar, yang mungkin mau jadi kudus, mau jadi suci, tidak ada. Karena memang kan masa kecil saya itu banyak bertemu dengan para suster, para imam Fransiskan, ya susternya juga suster FMM. Jadi mungkin rasa tertarik itu muncul dari situ, dan juga mereka para imam Fransiskan dan suster-suster FMM ini kan sering ke rumah, ya sering ke rumah. Jadi sudah ada benihnya di situ. Jadi pingin saja jadi suster begitu. Oh ya, mau memberi yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama, dan juga untuk diri sendiri, untuk keluarga tentunya. Jadi emang dari dulu lingkungannya sudah ya biarawan dan lain sebagainya. Dulu Iya. berarti asalnya dari mana sih? Saya dari Flores, dari Manggarai. Iya, Sama Bapak Uskup ya? Oh betul. Iya, sama Bapak Uskup. Iya. Jadi mungkin karena lingkungan juga ya, kita kebetulan lingkungan saya waktu saya kecil itu ya semuanya Katolik, dan juga ada keluarga saya sendiri, kakak dan adik saya itu pernah di seminari. Nah ini kelirunya, karena saya berpikir bahwa yang jadi pastor itu adalah kakak saya atau adik saya, karena mereka di seminari, begitu. Nah ketika saya memutuskan untuk menjadi suster, saya pikir ya, apakah ada beberapa yang muncul ya, ini Roh Kudus salah masuk ya, gitu. Lalu kemudian tapi saya sendiri merasakan ketika setelah saya refleksi, sepertinya ini jawaban dari sebuah doa, begitu. Iya, doa dari keluarga dan doa dari pribadi saya sendiri yang saya tidak sadari dan yang saya tidak tahu sebelumnya. Doanya simpel kok, dari buku Madah Bakti. Jadi kalau ada teman-teman muda nih ya yang mau jadi suster atau pokoknya jangan pikir jadi suster dulu lah, doa saja dari buku Madah Bakti itu nomor 12 sampai 14. Nah, nanti Tuhan yang memberikan jawaban ya. Kita hanya meminta, tetapi Tuhan yang memberikan jawaban. Begitu. 12 sampai 14. Iya, itu. Teman-teman muda yang nggak dapat pacar, Coba doa. mungkin jawabannya di Madah Bakti 12 sampai 14. 14. Iya, siapa Didoakan tahu. dulu saja, Suster. Iya, didoakan dulu saja nanti. Iya. Iya, pada saat itu saya berdoa seperti itu. Dan juga ya memang keluarga itu penting, doa dari keluarga. Karena dulu juga kembali lagi kepada doa dari buku Madah Bakti itu ya. Keluarga kami itu selalu berdoa, doa pagi, doa malam bersama. Lalu kemudian ada juga doa dari buku Madah Bakti yang penyerahan kepada Bunda Maria gitu. Dan di situ itu ada satu kalimat yang menyentuh saya ya, bahwa semoga satu-satunya menjadi sumber kebahagiaan gitu ya. Jadi artinya kan penyerahan, begitu, penyerahan. Ya kita tidak berdoa waktu itu untuk kembali lagi bahwa anak saya ini, mungkin orang tua saya tidak berharap anak saya ini harus jadi pastor, jadi suster. Tetapi saya sendiri berdoanya, setiap kali doa itu saya doanya semoga kakak saya jadi pastor. Semoga kakak saya jadi pastor. Tetapi tidak rupanya. Jadi orang tua tuh tidak mendorong Suster ya? Untuk ayo masuk biara gitu. Enggak. Support sih mereka support. Cuman saya ini kan 3 bersaudara. Iya. Jadi saya anak kedua dan satu-satunya putri. Begitu. Jadi mungkin mereka tidak berpikir juga bahwa saya akan mengambil jalan ini. Begitu. Cuman mereka selalu bilang senang ya kalau lihat suster begitu ya gitu. Kode-kode ya Suster ya? Kode. Dan saya memang ketika saya melamar mau jadi suster itu saya diam-diam, tidak diketahui gitu. Jadi cari tahu informasi sendiri,
Lalu kemudian baru ketika saya sudah mau berangkat ke Bejawa, Ya. baru saya beritahu kepada bapak mama gitu. Kaget dong. Iya, ya mereka sudah menduga karena saya sering pergi tidak memberitahu alasan, tapi mereka tahu saya pergi ke biara gitu. Iya. Tapi kegalauannya di situ tuh, Kenapa, keraguannya muncul tuh pada saat itu. Apa yang bikin Mau berangkat itu. Kayaknya gini ya, ambil keputusan setelah itu baru mikir gitu. Begitu. Tapi mungkin itu jalannya ya. Ya membuat saya ragu tuh karena tiba-tiba, aduh nanti saya pergi dalam jangka waktu yang lama, orang tua saya dengan siapa, iya siapa yang merawat, lalu banyak pikiran gitu. Lalu waktu itu juga kita sedang menikmati masa muda kan dengan OMK baru mulai gitu. Cuman punya prinsip, sekali saya jalan maju, tetap jalan maju, pantang menoleh ke belakang. Gitu. Itu dia. Waktu itu. Itu yang menguatkan dan ya dari keraguan itu lah Suster ya. Iya, maka saya bilang ya kalau baik kepada calon sekarang atau kepada novice atau kepada siapapun, saya bilang jangan pernah takut untuk berjalan dalam keraguan. Karena dalam keraguan itu kita menemukan kepastian, iya kan? Kan tidak ada yang pasti kalau tidak ada ragu, iya kan? Menurut saya. Jadi dijalani. Iya, dijalani. Yang penting kita yakin nih, yakin bahwa kita berjalan tidak sendiri, tapi berjalan bersama Tuhan. Begitu. Gitu. Nah, Suster lanjut ya, Suster. Iya. Kalau ngomongin kehidupan di biara nih. Iya. Suster berdoa setiap hari sesuci itu apa seperti orang biasa gitu pada umumnya? Suster? Kalau doa pasti, Doa ya. pasti ya. Doa itu pasti. Pagi, sore, malam itu sudah menjadi kebutuhan ya, bukan lagi kewajiban. Iya. Mungkin awalnya bagi pemula itu kewajiban, tapi itu sudah menjadi satu kebutuhan gitu. Di pagi kita bersyukur, di malam juga kita bersyukur dan menyerahkan kembali gitu. Tapi kalau mau dibilang bahwa suci sekali ya, gitu, yang bisa mengukur itu hanya Tuhan, ya gak? Iya, kalau saya sih maksudnya ukuran kesucian itu bukan dari seberapa sering kita berdoa, Iya, ya kan? Tetapi seberapa sering kita memaknai dan menghayati apa yang kita doakan dan melakukan kebaikan, begitu. Iya, di biara sih doa gitu ya. Pagi ada doa. Kalau hari Minggu atau hari raya itu bahkan 4 kali malah kan gitu. Doa pagi, lalu doa siang, sore dan malam begitu. Iya. Itu doa masing-masing apa? Doanya bersama. Doa bersama. Iya. Ada hari-hari tertentu misalnya kita melihat situasi begitu kan, ada atau di masing-masing komunitas nih kan, di masing-masing rumah itu kita memutuskan misalnya di minggu keberapa ada yang istilahnya me time. Kinian banget Suster. Ya, Me time. kan kita juga butuh untuk diri sendiri gitu kan. Gitu, jadi bisa mengatur waktunya. Tapi jangan pernah tinggalkan doa. Begitu ya. Kalau kita bisa makan setiap hari, anggaplah doa itu adalah makanan kita. Iya. Bukan anggaplah, tapi memang sewajarnya ya, sudah sepatutnya bahwa itu adalah doa makanan rohani kita. Begitu. Kalau me time itu boleh keluar Sir? Keluar dari Me time itu biasanya kita refleksi untuk diri sendiri. Iya. Kita pokoknya refleksi kira-kira apa sih yang sudah terjadi gitu. Atau mungkin kan kita banyak hal ya, baik di tempat karya atau ada pergulatan-pergulatan tersendiri di dalam diri atau di dalam hidup bersama begitu. Jadi itu untuk diri sendiri gitu. Ya kayak rekoleksi, semi rekoleksi, tetapi untuk diri sendiri. Jadi kita mengaturnya. menguatkan. Iya, tapi kalau free time, beda lagi. Ada Kalau Free time. tapi free time tidak selalu gitu kan. Kalau free time baru Rekreasi misalnya, iya betul. Dan memang ada waktu-waktu rekreasi juga biasanya gitu. Jadi macam-macam ya Suster ya. Maksudnya artinya doa iya, tapi dalam konteks hidup biara ada banyak hal lainnya juga Suster. Oh iya, Tadi ada kerja dan segala ada macam. kerja. Iya, kerja. Kalau yang punya karya ya di karya, kalau yang punya sekolah ya di sekolah, ada yang di rumah sakit. Tapi kerja di rumah juga ada, kerja pastoral juga ada. Begitu. Sebelum masuk ke karya-karya Suster, Iya. saya jujur juga tertarik tentang FMM-nya Suster. Karena kan
sebenarnya ya kongregasi suster kan banyak ya. Iya. Ada CB, kemudian ada yang lain-lain lah. Iya. Kenapa suster jatuh cintanya sama FMM? Apa yang menarik? Spirit apa gitu? Wah, ini yang menarik ya. Ayo. Iya. FMM itu dia Fransiskan. Fransiskan ciri khasnya kan adalah kesederhanaan, begitu. Ya mungkin karena kita orang sederhana, jadi gampang masuk, begitu. Tetapi setelah saya masuk itu lain lagi gitu. Ketika saya masuk FMM itu kok banyak ya gitu, universal sekali gitu. Karena FMM kan tidak hanya di Indonesia, tapi dia kan ada di seluruh dunia. Karya-karya dan lain sebagainya. Iya, dia ada di kalau kami kan ada di 74 negara, di semua benua. Begitu. Jadi semakin tertarik tertarik begitu. Tetapi apa ya? Semangat persaudaraannya itu, kesederhanaannya itu yang yang membuat saya semakin jatuh cinta. Apapun tantangannya kan pasti tidak mulus-mulus sekali dong. Ya, setiap kehidupan pasti ada tantangan gitu. Tetapi persatuan persaudaraan itu yang membuat semakin yakin dengan diri sendiri bahwa ini panggilan saya. Karena ibu pendiri kami juga kan selalu menekankan bahwa unity in diversity, ya, satu dalam perbedaan. Karena kita hidup, bayangkan di Indonesia saja ini kan kita ada beberapa suku tuh, gitu, dari beda pulau. Jadi kita semua istilahnya kumpul dari macam-macam dengan karakter-karakter yang berbeda. Tapi itu tidak sedikit pun mematikan semangat untuk saling mendukung sebagai FMM. Yeah. Menarik tentang keberagaman, Ustaz. Yeah. Balik lagi ya, Yeah. tadi negaranya banyak. Iya. Kemudian di Indonesia pun macam-macam. Iya, Ya betul. kan, ada banyak. Kalau di masyarakat itu kan ada apa ya? Ya mungkin ada, kalau berbeda tuh kadang ada diskriminasi gitu. Oke. Kalau di masyarakat ya. Iya. Ketika di persaudaraan suster-suster FMM tuh bagaimana sih melihat perbedaan itu, perbedaan warna kulit, latar belakang, ras dan segala macamnya gitu. Gimana menyikapi itu, suster? Oke. Begini, karena kita kan mungkin karena semangat dari ibu pendiri itu tadi ya, unity in diversity. Yeah. Jadi ketika kita masuk, kita bahkan senang begitu bertemu dengan orang. Oh, ini orang Jawa, wah, gitu. Jadi belajar di Jawa bagaimana, kalau omong ini bagaimana. Ini Flores yang mungkin bagi orang lain kan belum kenal. Wah, mereka ini kalau ngomongnya keras-keras kan. Ternyata ada Flores yang lembut juga ya gitu. Jadi kita sebenarnya ya lebih menghargai pribadinya gitu, tanpa harus dibilang, tapi lebih menghargai pribadinya bahwa oh ya, mau dia orang apapun, budaya apapun, toh kita sama gitu, kayak kita sama satu Indonesia kan, Bhinneka Tunggal Ika gitu, tetap menghargai itu. Dan kita memang di FMM itu di dalam biara pun tidak diizinkan untuk berbahasa daerah. Wah. Walaupun sama nih, misalnya saya ada beberapa suster yang dari Manggarai, begitu. Kita tidak menggunakan bahasa daerah. Harus berbahasa Indonesia. Begitupun ketika kita berada di luar, misalnya ketika bermisi di tempat lain, di negara lain, kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu. Kan ada 3 bahasanya di FMM ya, bahasa Prancis, Spanyol, dan juga bahasa Inggris, begitu. Kenapa tuh suster Prancis sama Spanyol jadi salah satu bahasa yang karena gini, Prancis itu, ibu pendiri kami dari Prancis. Iya. Ibu ini ya? Beata Marie de la Passion. Iya, dia dari Prancis gitu. Terus ya mungkin kan berkembangnya di awal-awalnya kan di negara-negara Eropa ya, lebih baik. Walaupun kita itu berdiri untuk pertama kalinya di India, Ottakamun. Karena ibu pendiri kami ini, dia waktu itu diutus ke India, begitu. Tapi perkembangan awal itu kan di negara-negara Eropa. Gitu. Iya. Di Eropa ya, bukan perapatan Ciamis. Oh, mungkin saya bertahu ada istilah ini. Eropa nih, sobat BFB ya. Dan suster, kalau masuk ke karya-karya tadi kan suster sudah sebutin ya beberapa karya-karya apa aja sih suster FMM karya-karya. FMM itu sebenarnya kalau mau dibilang bahwa kita harus punya karya yang satu bidang saja, tidak ada, begitu.
Kita memang kalau di Indonesia ada karya pendidikan sekolah, ya, ada di Bogor, ada di Jakarta, ada di Bau-Bau, Sulawesi, ada di Jambi, juga ada di Bejawa Flores, begitu Sekolah lah. itu berarti brandnya Regina Pacis itu atau ada yang lain-lain? Enggak, Regina Pacis. Regina Pacis. Iya, Itu khasnya. iya, FMM. Regina Pacis. Yayasannya Regina Pacis, begitu ya. Ya, lalu kemudian ada rumah sakit. Rumah sakit, ada poliklinik juga. Rumah sakitnya Rumah Sakit Santa Teresia Jambi, gitu. Santa Teresia. Iya, tapi ada juga karya-karya pastoral yang lain. Karena begini, kita di FMM itu, kita kalau mau buka komunitas, kita melihat kebutuhan, begitu. Di masyarakat. Di masyarakat, iya. Oh, Kalau oke, memang oke. di situ sudah ada sekolah atau ada yang lain, Rumah sakit. kita kebutuhannya apa ini lebih kepada masyarakat yang Iya, iya. yang berada di sana, begitu. Jadi riset Ada, dulu ya, iya. lihat dulu. Iya, Menyesuaikan ya susah. menyesuaikan kan. Kalau Romo kan dia kuliahnya filsafat teologi ya. Iya, Kalau karyanya suster itu ya sekolah ya rumah sakit ya. Berarti pendidikannya macam-macam juga suster. iya. Ada kita itu sekarang ini gitu dikuliahkan gitu. Ada yang dikuliahkan yang mungkin nantinya dipersiapkan untuk di pendidikan. Ada yang disiapkan juga untuk di rumah Di sakit. rumah sakit. Tetapi profesi itu tidak menjadi untuk kami itu tidak menjadi satu-satunya bahwa misalnya saya backgroundnya kan guru, bahwa saya harus di situ gitu. Tidak. Jadi ketika kita dibutuhkan di Flores misalnya, ya sudah kita pergi ke Flores. Harus siap. Nanti di Flores misalnya kita kerja kebun, ya iya kita kerja kebun, tapi kan pelayanannya yang lain kan ada begitu. Jadi pengetahuan yang kita terima bukan hanya dibagikan di karya institusi gitu, tetapi untuk masyarakat pada umumnya begitu. Jadi memang kalau dasar pendidikannya sendiri suster mungkin ada pendidikan agamanya kah ketika itu? Maksudnya Untuk suster? Untuk menjadi suster. untuk menjadi suster, kita itu sebenarnya ya kalau dibilang pendidikan bukan ya gitu, tidak seperti Romo. Kalau Romo Kan kan kuliah, mereka kuliah. punya dari seminaris sudah di ini. Itu S1, sebabnya S2 kenapa gitu. kenapa Romo itu mungkin lebih banyak karena lahannya sudah disiapkan Iya, betul. gitu. Kalau kita lebih kepada pembinaan gitu ya. Internal berarti. Iya, pembinaan. Jadi memang di dalam pembinaan itu nanti pendidikan agamanya yang dikuatkan. Apalagi kan kalau yang datang zaman-zaman sekarang ini ya, belum tentu kan karena banyak faktornya. Dari keluarga belum tentu juga kan yang Katolik benar. Kan kita macam-macam tuh gitu. Kita ada pembinaan yang lain lah, bahwa pendidikan agamanya itu nanti berkembang dengan seiring ini. Kita tidak ada pendidikan yang formal seperti pastor, para imam. Iya. Suster, tentang karya satu lagi menarik. Iya. Saya kan temenan sama beberapa suster FMM ya Iya. di WhatsApp. Kadang tuh ada status suka setiap hari masak, terus bagi-bagi. Oh Itu iya. tuh apa sih suster? Ngapain sih? Oh Pengen tahu aja sih. iya, ada yang Rabu berbagi, ada yang Sabtu berbagi, ada yang ya macam-macam. Gini sih sebenarnya itu kita berbagi apa yang kita miliki. Jadi salah satu prioritas kita juga gitu. Apa yang kita miliki kita bagilah kepada orang-orang yang ada di luar sana begitu. Mungkin tidak setiap kali gitu. Mungkin kita tidak setiap hari memberi gitu ya. Karena kita kan bukan sinterklas. Iya, bukan sinterklas. Jadi maka tergantung kesepakatan dari masing-masing komunitas begitu. Mau hari apa. Kadang sekali sebulan gitu. Ada juga sembako yang seperti itu gitu ya. Kepedulian kita terhadap orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita gitu. Itu berarti kepada masyarakat Iya, sekitar ya suster. iya, biasanya kita kepada tukang-tukang becat, tukang parkir, ya yang itulah, yang tukang sapu jalan, yang mungkin kurang-kurang diperhatikan, Iya, betul. gitu, yang pemulung, begitu. Respon mereka gimana suster? Apalagi kan suster kalau keluar juga sebenarnya busananya tetap Iya, seperti ini ya suster ya.
Artinya mereka tahu, oh ini suster gitu. Iya, Respon mereka gimana? sejauh ini sih tidak ada yang maksudnya menjauhi kami, malah datang gitu kan gitu ya. Kayaknya sih mereka merasa maksudnya senang ya, senang dalam arti bahkan kalau yang saudara-saudara kita yang lain kan alhamdulillah ya kayak gitu, bersyukur gitu. Lalu kita bahkan didoakan balik tuh, saya senang, saya itu yang menyentuh saya ya, maksudnya ketika kita memberi lalu mereka bilang, suster, semoga suster selalu diberkati oleh Allah gitu kan. Padahal saya tahu bahwa mereka mungkin tidak seiman dengan kita, tapi kan yang namanya saudara kan bagi kita bukan karena agama ya gitu. Gitu. Berbagi kayak gitu merobohkan sekat-sekat ini ya. Iya. Tembok-tembok pemisah agama dan segala macam itu. Dari berbagi ketulusan berbagi itu rasanya. Iya, dan kita juga seperti ada suatu kepuasan rohani ya, yang membuat kita, waduh, ini apa namanya? Kita bisa memberi kepada orang lain itu ada sesuatu, bukan karena kita kaya, bukan, karena kita punya gitu. Apa yang kita mau banyak atau sedikit kita berikan. Itu kalau yang sudah terjadwal begitu. Tapi kadang-kadang apa yang kita miliki, kita misalnya dapat nih lebih nih, kita bagi kepada tetangga yang kita tahu bahwa mungkin dia tidak seberuntung kita gitu. Karena tetangga-tetangga kita atau orang-orang sahabat kenalan kita juga kan belum tentu yang seperti kita begitu. Iya. Berbagi itu jadi salah satu bagian dari cara hidup ya suster. Iya, betul. Salah satu yang menarik sih. Iya. Menarik banget. Karena sering banget tuh. Suster update lagi masak, bungkus-bungkus. Oh iya. Pakai keringnya. Iya, saya pikir cuma gimana? Bukan gitu kan ya. Nanti panas-panasan kan kita jalan tuh ya. Jalan pakai ini. Kadang-kadang kita dikejar kan gitu. Lalu hebatnya lagi tuh kadang-kadang ya mereka pemulung atau apa gitu. Itu belum. Jadi mereka panggilkan teman-temannya gitu. Kadang-kadang sudah habis nih. Aduh, cepat-cepat deh pergi. Masak apalah begitu ya. Masak lagi lalu nanti sorenya kita bagi lagi begitu. Gitu. Suster, balik lagi ke jalan panggilan nih. Oke. Kalau awam tuh kan kami beberapa episode yang kemarin tuh sempat bahas krisis iman. Ya namanya hidup kan kadang naik turun ya suster, ya dinamis kan. Betul. Bagaimana dengan panggilan suster? Suster ada nggak cita-cita bagaimana suster menghidupi api panggilan itu? Kadang mungkin juga ada krisis panggilan. Itu gimana sih? Boleh cerita nggak ke kami? Waduh, jawab jujur nih ya. Jawab jujur ya. Di sini kan forum kejujuran ya. Iya. Seperti yang tadi saya sempat bilang ya, bahwa tidak ada hidup yang maksudnya tanpa tantangan ya. Tidak ada hidup yang sempurna sekali. Tidak ada hidup yang baik sekali, orang yang baik sekali itu tidak. Tapi bahwa kita berjalan menuju itu iya, begitu, menuju kesempurnaan iya. Tantangan ada, krisis, kekeringan itu ada. Kadang-kadang ada dalam fase-fase tertentu itu kita merasa kayak kenapa begini ya? Kok saya mau sih jadi suster kayak gitu. Begitu. Kadang-kadang ada itu pernah, tapi itu di tahap-tahap tidak setiap hari gitu. Kok saya begini, apalagi kalau misalnya pada saat itu kita sudah merasa kekeringan gitu ya, begitu terus ditambah lagi mungkin sedang ada sesuatu entah salah paham atau apa begitu, kan biasa ya dalam hidup bersama kan gitu, iya begitu. Tapi kan kembali lagi bahwa saya kesini kan bukan untuk orang tertentu. Yang memanggil saya itu kan Tuhan. Maka larinya nggak usah kemana-mana, cukup ke Dia yang disalib itu, gitu. Itu selalu apa ya? Kalau sejauh ini yang saya lakukan itu begitu. Terus dengan pengalaman-pengalaman yang lain, jangan pernah lari ke yang lain ya. Kan kalau kita mau lari itu gampang sekali ya. Ke medsos bisa ya, itu terus curhat sana sini bisa begitu, tetapi apakah itu menyelesaikan masalah? Kan tidak gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa hidup kita ini kering, carilah yang menjadi sumber dari segalanya gitu, datanglah ke Dia. Jadi ya doa, bahkan dalam keadaan kering pun
Ya, ini pesan juga nih untuk kita semua ya. Dalam keadaan kering pun seberat apapun kehidupan kita, tantangan, kita jangan pernah berhenti berdoa. Walaupun kita itu hanya datang dan duduk diam di dalam kapel. Kita tidak tahu harus apa, tetapi percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang kita mau. Begitu. Suster, ini balik yang ke tadi tentang Kristus. Kadang kan gimana ya? Ya balik lagi, semua kan pernah mengalami itu ya. Kadang kan Tuhan tuh kan bukan sesuatu yang kalau kita tanya dia jawab gitu. Iya. Beda nih, kita komunikasi tahu jawabannya apa. Iya, betul. Tapi ketika seseorang dalam kebingungan gitu, maksudnya ya krisis tadi ya, itu gimana ya? Maksudnya kan ya sekarang kalau kita mendengar suster ngomong ya oke lah gitu. Tapi ketika ada di titik itu tuh kayak ini Tuhan, mungkin bahkan ada yang berpikir di Tuhan ada atau enggak ya? Kok saya doa tapi ya gimana nih ya jawab gitu. Gimana suster melihat kondisi-kondisi seperti itu? Gini, kalau saya mengatakan bahwa itu wajar gitu. Kita mempertanyakan sesuatu yang tidak nyata itu wajar. Tapi jangan sampai kita kehilangan keyakinan atau kepercayaan, iman gitu. Kita tidak melihat tapi kita percaya begitu. Ya namanya kan kalau begitu, aduh, saya pun pernah begitu. Ini Tuhan kenapa begini ya? Gitu. Kenapa dia beri tantangan seperti ini ya kepada saya? Kenapa dia buat hal seperti ini ya yang untuk saya? Saya kan kalau mau bilang, saya kan sudah begini nih hidupnya. Saya kan sudah mengikuti Tuhan dong ya. Istilahnya kalau saya mengikuti Tuhan, tolong dong perhatikanlah orang-orang keluarga saya atau apa. Maksudnya jangan sampai beri masalah lah begitu gitu. Tetapi kan ternyata tidak seperti itu gitu. Tetapi tetap Tuhan hadirkan itu. Tetapi kita harus lihat gitu. Kenapa Tuhan memberi itu? Kenapa Tuhan memberikan tantangan atau pada saat kekeringan, kebingungan seperti itu? Pasti punya maksud tertentu. Kalau ibu pendiri kami ya, Mama Pasien itu bilang, itu salah satu kalimat yang menarik juga yang selalu saya ingat, bahwa setiap peristiwa dikirim Tuhan dengan maksud tertentu. Maka ya kalau pada saat itu kita bingung, bersyukurlah. Begitu, bingung, iya bingung. Tetapi terus mencari, kenapa? Gitu, kenapa? Kalau kita mencari pasti kita temukan juga, gitu. Gitu itu sih. Saya menjawab nggak sih, Sis? Menjawab. Karena memang perlu waktu suster ya. Iya, Nggak semua nggak. Oh iya, tidak mungkin Tuhan sekarang ini saya seperti ini. Jadi tolong dong Tuhan selesaikan masalah saya saat ini. Tidak akan. Karena apa ya? Walaupun Tuhan tahu bahwa kita itu punya masalah atau punya sesuatu yang kita perjuangkan, Tuhan juga mau dong kerja sama kita gitu. Kalau orang-orang bilang ya, semakin Tuhan itu memberi tantangan, itu berarti karena Tuhan tahu bahwa kita kuat. Nah masalahnya kan kita bertahan atau tidak, mau atau tidak begitu. Kalau sebagai manusia sih kita paham bahwa kadang-kadang kita tidak sabar, sehingga kenapa banyak dari kita yang lari ke hal-hal yang mungkin akhirnya merugikan diri sendiri. Gitu. Begitu. Paham. Ya itulah memang perlu sabar kali suster ya. Sabar, iya. Bertahan dalam kesabaran itu yang ya sulit. Iya betul. Tadi kan suster sempat bilang bahwa ya spiritualitas salah satu FMM itu kan Fransiskan ya. Iya. Satu Fransiskus ya dengan Fransiskus Asisi ya. Beliau kan sangat terkenal dengan kemiskinannya, kesederhanaan ya suster ya. Iya. Menarik ketika mungkin teman-teman di rumah yang mau jadi suster juga ya berpikir nanti kalau jadi suster tuh nanti hidupnya gimana ya gitu. Kalau Romo kan kemarin cerita ya kami ada uang saku, kami ada kalau Romo kan paling ada stipendium misalnya gitu kan. Kalau suster gimana suster nanti kehidupannya gitu? Nggak punya uang. Tidak lah ya, tidak. Begini, kita memang kalau di FMM ya, kalau di kongregasi lain mungkin mereka punya yang istilah uang saku. Kalau kami uang tuh hanya dipegang, gitu, uang pegangan. Jadi setiap bulan kita mengajukan sesuai dengan kebutuhan, gitu. Jadi tidak dipatok bahwa saya harus berapa ratus ribu, berapa puluh ribu, enggak, gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya butuhnya 100.000 ya saya mintanya 100.000. Lalu nanti dibuat laporan gitu. Mau kembalinya
100 perak dikembalikan gitu. Itu kalau kami. Karena kalau dipikir-pikir juga maksudnya segala kebutuhan ada gitu. Tersedia gitu. Iya, yang paling penting adalah keterbukaan dan kejujuran gitu. Jadi kalau saya butuh, ya saya berani dengan rendah hati menyampaikan kepada pemimpin, saya butuh uang untuk beli ini gitu, atau untuk apapun gitu. Ya jangan kita punya kebutuhan apa begitu ya. Misalnya saya sakit tapi saya tidak beritahu, begitu, tidak beritahu lalu saya butuh obat, nah itu kan merugikan diri sendiri, gitu. Itu ya memang sih beda ya dengan yang lain-lain begitu. Tapi saya senang sih gitu, karena tidak terlalu repot dengan uang, gitu. Jadi tidak mikir gitu, tidak memikir kalau kan bilang ya di mana ada harta di situ kita yang gitu. Tetapi sebenarnya semangatnya saja bagaimana kita menggunakan uang itu gitu secara jujur. Kalau saya nggak tahu nih kalau keluarga gimana suster, maksudnya kan kadang kan ya keluarga tulang punggungnya kadang berganti kan dari orang tua ke anak begitu kan ya. Terus kalau berarti kita nggak, kalau jadi seorang biarawan nggak bisa ngasih apa-apa ke keluarga dong, Sir? Bisa dong. Nggak bisa ya, Sir? Bisa. Maksudnya gini, itu tadi saya bilang tergantung keterbukaan kita. Kalau misalnya keluarga saya ini misalnya mereka sedang butuh uang kepepet yang sedang istilahnya melarat begitulah gitu. Iya. Lalu saya harus berani menyampaikan kepada pemimpin gitu. Suster, keluarga saya dalam situasi seperti ini sedang sangat kekurangan begitu. Ya, tentu ada prosedur lain yang harus gitu. Tapi kita perlu menyampaikan, kan kita masuk biara bukan berarti kita lepas dari orang tua lalu kita mengabaikan begitu saja mereka mau hidup seperti apa, biara tidak. Keluarga tetap menjadi bagian dari hidup kita begitu. Kita salah kalau misalnya saya tutup mata dengan keadaan keluarga saya. Gitu. Salah gitu. Ya walaupun mungkin mereka kadang-kadang kan tidak menyampaikan apa yang mereka butuhkan. Tapi kepekaan kita sebagai seorang anak kan kita tahu. Maka kalau misalnya kita cuti keluarga, ya kita berikanlah apa yang pokoknya ya mengikuti dinamika mereka. Kan kita kembali ke rumah, kita masih menjadi anak mereka gitu. Mungkin mereka tidak terlalu butuh uang, tidak terlalu butuh hal-hal yang besar, tetapi kehadiran, sapaan, perhatian begitu. Saya sempat dengar tuh suster kalau anak seminari itu kalau anak tunggal susah karena dia kan akan jadi tulang punggung keluarga ya. Itu benar nggak sih suster? Mungkin di sisi biara gimana suster, benar nggak sih kalau anak tunggal tuh emang kayaknya jahat deh. Kasihan ya tapi sebenarnya gini loh ya, itu kan tergantung dari keluarga gitu, tergantung dari orang tuanya begitu. Kalau saya kan anak tunggal putri begitu ya. Istilahnya kalau di Flores itu kan kalau anak perempuan kan nanti dapat benis dong ya gitu. Dapat benis. Tahu benis nggak? Enggak. Nanti saya salah menjawab. Benis itu istilahnya gini loh, kalau anak perempuan. Bukan. Saya dilamar orang nih gitu, dilamar oleh orang laki-laki tentunya ya. Lalu kan nanti dia bawa uang nih berapa, apalagi kami di Manggarai gitu. Jadi itu kan ada istilahnya ada masukan lah untuk keluarga begitu ya. Cuman kan saya nggak dapat nih kan gitu, nggak dapat. Tapi beli saya kan tidak tanggung-tanggung dong, Tuhan kasih rahmat. Yang dari sini Tuhan yang kasih rahmat ke sana. Gitu. Jadi kalau anak tunggal sebenarnya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kalau keluarganya mengizinkan. Kalau keluarganya mengizinkan, kenapa tidak? Nggak dipersulit suster. Nggak dipersulit. Bahkan jangankan itu, maksudnya di FM itu banyak sekali loh anak tunggal putri. Iya, di FM baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi banyak sekali yang jadi saya merasa benar teman gitu ya. Tapi saya merasa dampaknya ketika saya jadi suster, anak putri bapak mama saya itu banyak gitu. Jadi senang semua. Mereka merasa bahagia begitu ya. Jadi tidak hanya saya satu orang, tetapi suster-suster FMN siapapun itu menjadi putri-putri mereka gitu. Karena itu tadi ya, persaudaraannya kuat ya suster ya. Iya.
Iya, kurang lebih. ya. Iya. Nah, suster Pada saat ini mendampingi apa tadi calon calon dan sama postulan postulan ya Pak, di FMM ya. FMM. Itu bagaimana? Tadi. Jangan. Saya sempat masuk FM. Begitu. Dulu ada loh yang datang gini, suster kami mau daftar anak kami yang mau jadi suster OFM. Kalau nggak OFM itu untuk laki-laki gitu ya. Iya. Ya, jadi bagaimana suster melihat panggilan nih menjadi biarawati di hari ini di zaman sekarang kan mungkin zaman dulu sama zaman sekarang berbeda ya. Oh iya. Suster. Banyak perubahan gimana suster? Saat pertama dari segi jumlah. Ya. Dari dulu. Kalau zaman dulu itu kan banyak sekali ya gitu. Dan juga kita dulu itu banyak dari suster-suster Eropa yang ke sini, suster-suster luar. Jadi ada ini. Cuman kan kita ketika suster-suster awal itu datang, mereka tidak langsung membuka rumah pembinaan gitu. Telat. Jadi fokusnya kepada misi gitu. Kepada pelayanan. Karyanya. Iya, kepada pelayanan pertama ya. Begitu. Lalu kalau sekarang jumlahnya itu memang kita masih ada sih begitu ya. Ada, tidak kosong sama sekali, tapi tidak sebanding dengan yang dulu begitu. Karena faktornya juga banyak ya, gitu dari orang-orang muda itu sendiri begitu. Kadang kan sekarang orang-orang muda itu kan lebih memilih untuk berkarir gitu ya, Betul. berkarir. Padahal kalau jadi biarawati juga bisa berkarir kan gitu ya. Tadi ya, Tapi pendidikan. iya luas, lebih luas kan begitu. Gitu. Tapi kan beda pemikiran begitu. Beda pemikiran. Jadi kadang-kadang mereka lebih baik punya uang sendiri untuk membahagiakan diri sendiri gitu. Itu faktornya, salah satu faktornya ya karena itu. Lalu yang kedua apa ya? Prinsip sih mungkin ya gitu. Karena kan ya kembali lagi orang-orang muda sekarang maksud saya karena sudah banyak hal yang menarik di luar sana. Ya kan? Kayak sekarang kalau kita tanya anak kecil tuh cita-citanya jadi apa? Jadi YouTuber, ya kan gitu. Jadi itu yang paling keren tuh kan jadi YouTuber. Ini aja kita tayang di YouTube. Iya, jadi YouTuber gitu. Jadi ya memang begitu. Tetapi kita masih bersyukur ya bahwa secara khusus bahwa di Asia ini masih banyak panggilan gitu. Maka ya salah satu doa kami juga setiap kali itu supaya benih-benih panggilan itu ada. Asia ini masih jadi sumber ya, suster ya? Ya, Asia. Iya. Panggilan ya. Saat ini Asia menjadi sumber kan ya sumber panggilan. Kalau di Eropa sudah Iya, agak sulit ya. sudah agak sulit. Berarti rantai ya, maksudnya kan romo-romo juga kurang lebih begitu. Iya, karena kan di sana sudah semakin kayak misalnya kalau kami punya ini seperti di FMM ini kan suster-suster di Eropa itu sudah banyak yang istilahnya usia di atas 50-an lah ya begitu. Kalau dari Asia masih ada nih yang usia-usia 20-an, 30-an begitu. Maka sekarang kita itu banyak yang mengirim ke sana juga kan gitu. Dulu Karena mereka bermisi ke sini. iya, Gantian. begitu. Sekarang gantian gitu. Apalagi kan kita tarekat misionaris. Jadi tidak mesti bahwa saya di sini bisa dikirim keluar juga begitu. Iya. Kalau di Bogor sendiri sekarang berapa sih? Kami di Indonesia. Iya di Indonesia. Di Indonesia. Kalau di Indonesia kami berapa ya? Kurang lebih 90 lah ya. 90. Kurang lebih lah ya. Begitu. Karena dulu kan kita banyak suster-suster yang dari Eropa. Lalu kan perlahan-lahan ada yang pulang pada saat itu, lalu kemudian ada yang meninggal juga. Kayak gitu. Biasanya satu angkatan gitu berapa orang itu? Kalau yang baru masuk gitu? Enggak, kayak gini sekarang. enggak tentu sih ya. Jadi seperti saat ini yang kita punya ada 2 postulan, sebenarnya 4 ya, gitu. Tapi beda selisih waktu masuknya itu berbeda, gitu. Jadi ada 2 yang sudah diberangkatkan ke Filipina untuk melanjutkan tahap novisiat. Jadi ada 2 yang tetap melanjutkan tahap postulannya di sini. Dan saat ini ada 4 orang lagi tuh yang masuk calon yang nantinya akan masuk postulan, begitu. Lalu ada juga yang masih aspiran, masih ada di komunitas-komunitas lain. Ya
puji Tuhan lah bahwa masih ada begitu, masih ada yang dikirim Tuhan begitu. Ya maka kalau siapapun yang mendengar, mari datang dan lihatlah ya gitu. Atau jangan lupa kunjungi website kami. Websitenya FMM Indonesia. Semuanya. Iya. YouTube, YouTube FMM Indonesia, Facebook FMM Indonesia. Kita juga punya Instagram. Instagram. Ya, kita kan harus mengikuti ini dong. Kekinian dikit lah begitu ya. Walaupun jatuh bangun untuk belajarnya. Kita nanti dong sama Komsus kita bisa bantu. Iya. Oh iya ya. Apa misalnya training kita bisa bantu juga Oh, betul. provide ya. Oh ya begitu ya. Iya ya kalau misalnya Boleh. diperlukan, gitu kan teman-teman memang biasa dengan itu kan. Oh Jadi iya. boleh aja kalau ada kebutuhan, Suster. Oh iya baik. Kolaborasi. Terima kasih ya. Iya. Wih, kolaborasi. Siapa tahu nanti menambah. Oh ya, Panggilan puji di Tuhan. FMM. Amin, amin. Ya teman-teman muda juga doakan ya gitu. Semua yang ada di sini juga berdoa. Siapa tahu ada yang ya. Di sini Siapa ada yang tahu tertarik. pada saat kita berbicara begini ada yang Iya. tersentuh. Langsung daftar. Wah, iya. Gitu. Oke, lanjut deh Sister. Jadi Ya. tadi kan udah dibahas ya, karena anak muda sekarang banyak yang kurang tertarik lah dengan Iya. Suster ya. Nah, Tawaran luar itu kan semakin banyak ya benar. gitu. Jadi tidak salah mereka juga. Memang harus keterbukaan informasi beda ya, Suster ya. Iya. Dulu kan mungkin koran kali ya. Iya. Maksudnya ketika sebelum ada internet kan semua agak ya itu aja Iya gitu. betul. Kalau kalau Sempit. iya, terus kalau saya tuh pikir gini ya. Kalau ini kan tarekat ini kan dari Tuhan gitu. Iya. Kalau Tuhan mau bahwa ini tarekat hidup, tentu dia akan mengirimkan orang-orangnya begitu yang akan melanjutkan. Saya mah percaya, saya selalu optimis gitu bahwa Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang muda yang mau. Masalahnya kapan itu nanti Tuhan punya urusan. Yang penting kan kita meminta gitu, berdoa, minta Tuhan kirim kami orang muda gitu kan. Gitu. Jangan pakai kriteria apapun gitu loh. Pokoknya apa saja. Kan nanti alam yang menyeleksi juga, selain kalau dalam pembinaan ya pasti ada hal-hal tertentu yang perlu dilihat begitu. Apa aja yang bisa dilakukan Suster buat menumbuhkan benih-benih panggilan itu di zaman sekarang gitu. Mungkin promosi panggilan kali itu. Iya. Usaha apa aja. Usaha apa aja. Makanya kita itu sekarang itu kan lebih gencarnya itu lewat medsos ya, Iya, begitu. betul. Promosi panggilan dan juga kita ke sekolah-sekolah ya, baik di dalam maupun di luar pulau begitu. Dan di setiap komunitas, itu kita support juga begitu. Pergilah ke sekolah. Promosi panggilan itu bukan tanggung jawab yang koordinatornya saja atau satu orang saja, tapi tugas dari kita semua. Jadi dan kita pasang target begitu, pasang target setidaknya dari satu komunitas itu ada dapat dua calon begitu. Bahwa masalahnya nanti ada dan tidak itu kan urusan. Kemudian yang penting kita ada upaya begitu, ada upaya gitu. Betul. Begitu. Suster, Ya. Ya ini balik lagi ya untuk sobat BMV. Banyak juga ya pertanyaannya. Banyak. Kita kan sampai malam di sini. Suster, Ya. tantangan sih, tertarik dengan tantangan selain tadi ya arus modernisasi zaman ya. Iya. Apa sih tantangan-tantangan menjadi seorang biarawati yang harus disiapkan seseorang ketika mau menjadi suster gitu? Tantangan untuk orang yang baru masuk. Iya, biasanya apa sih? Atau yang suster alami juga boleh aja sih. Oh iya, tantangan-tantangan. Gini, ketika kita hidup bersama itu baru kita menemukan tantangan. Kan ketika kita masuk kan kita merasa diri bahwa kita paling oke begitu ya, gitu. Nah, ketika ketemu hidup bersama, oh tahu nih tantangan. Biasanya yang paling besar itu adalah tantangan dari dalam diri sendiri, gitu. Karena saya menemukan perbedaan saya dengan orang lain, gitu. Jadi, oh kenapa dia bisa begitu? Saya tidak. Itu lalu muncul perasaan-perasaan lain, gitu. Itu yang sangat sangat besar. Tantangan dari luar ada, gitu. Tantangan dari luar ada, tetapi lebih dari dalam. Lalu kemudian ketika kita berada di dalam, kita menemukan juga ini kok berbeda ya. Saya dengan ketika saya berada di rumah, gitu. Lalu kemudian kalau ada salah paham kok saya di rumah, lalu mulai membandingkan, gitu.
Kalau kita tidak disadarkan kembali atau tidak menyadari kenapa saya ada di sini, kita pasti akan berontak terus, begitu. Kesadaran bahwa kenapa saya ada di sini itu membantu. Oh iya, serupanya saya punya segini nih. Bagaimana nih saya mengembangkannya, gitu. Jadi misalnya saya itu istilahnya kalau dulu kurang mandiri, gitu ya. Kurang mandiri, lalu di dalam pembinaan itu kan ya apalagi seorang FMM begitu, seorang FMM setidaknya harus bisa memanage dirinya sendiri kan gitu, karena kan nanti bermisi juga tidak mesti harus bersamaan, kadang-kadang kita disuruh pergi sendiri begitu. Jadi saya kurang mandiri ini, jadi ketika disuruh pergi rasanya berat, itu sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, tetapi itu mempengaruhi kita begitu. Tapi kalau kita tetap berada di situ begitu, tetap nyaman dengan itu, kita tidak akan berkembang. Maka keluarlah dari zona nyaman itu, dari zona nyaman dalam diri kita supaya kita bisa berkembang begitu. Kesadaran dan mau belajar gitu. Kalau dalam pembinaan FM itu kan keterbukaan dan kejujuran itu perlu gitu di dalam pembinaan. Karena kalau kita sudah tidak terbuka di dalam pembinaan, itu akan menyulitkan diri sendiri dan menyulitkan orang lain. Begitu. Jadi emang banyaknya tantangan dari internal sendiri. Iya, dari dalam. Adaptasi Iya, dan segala iya. macamnya. Karena gini, kuncinya kan semuanya ya. Kalau kita oke, maka orang lain pun oke, situasi juga oke. Begitu. Tapi kalau kitanya tidak oke, ya berarti situasi dari luar juga akan menjadi tidak oke, begitu. Begitu. Karena memang yang bisa dikontrol ya kitanya, Gitu. yang di luar nggak Iya. bisa kita kontrol. Iya, logikanya kan begini ya. Kita tidak bisa mengubah dunia, Betul. atau kita tidak bisa mengubah orang lain, gitu. Tapi yang kita ubah adalah diri kita sendiri. Kalau kita berubah, maka orang lain berubah, dunia juga berubah. Kita yang beradaptasi. Iya. Itu dia. Dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Begitu. Oke, mungkin biar banyak sobat BMV yang mau daftar nih suster mungkin ya. Nah, mungkin pengen tahu tahapan-tahapan menjadi suster atau biarawat itu apa? Susulit itu apa enggak, suster? Sulit nggak sih, jangan-jangan Tidak. susah lagi, makanya banyak yang nggak ini. Tidak sebenarnya ya, tidak sulit sebenarnya kalau mau jadi suster itu ya. Pertama kita mari datang dan lihatlah, itu selalu saya pakai ya, mari datang dan lihatlah. Karena kalau tidak kenal tidak sayang, Ya, betul. ya gitu. Tapi kalau mau kenal silakan datang ke komunitas-komunitas FMM terdekat. Kalau misalnya di situ tidak ada, tapi bisa kunjungi website ya, FMM Indonesia ya, FMM Indonesia. Ada juga fmm.org, itu untuk dunia, untuk keseluruhan. Oh, dunia. Gitu. Ya, begitu. Lalu kemudian kalau kita sudah kenal ya kontak dengan kita. Dan tahapannya kan begini, kalau kita ya, ada yang tadi saya bilang aspiran gitu. Ada peminat dulu, peminat artinya dia tanya ini bagaimana ya, saya mau jadi suster bisa tidak gitu. Lalu kemudian kita kok jaga komunikasinya. Nah, setelah itu dia datang ke komunitas terdekat, tinggal. Selama masa peminat itu juga dia bisa datang live in, begitu, datang live in ke kita. Begitu, dan itu kita lakukan seperti itu. Lalu nanti dia bergabung sebagai aspiran yang kurang lebih 8 sampai 1 tahun. Pokoknya melihat dengan kalau dianya oke, kita oke, maka ini gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang oh dia sudah siap, tapi ternyata dianya belum siap, ya jangan paksa gitu. Jadi harus sesuai dengan kebebasan hati sendiri gitu. Kalau sudah aspiran baru tahap calon gitu. Dari calon itu biasanya sekarang ini calonnya itu ke Emmaus begitu. Kalau misalnya dia datang dari luar Bogor, dari katakanlah dari Flores atau dari Jambi, nah dia ke komunitas terdekat dulu nih yang ada di Jabodetabek. Untuk apa? Untuk penyesuaian, belajar, lihat budayanya seperti apa gitu kan, semuanya harus ini lagi ya, belajar lagi. Baru setelah itu ke Emmaus dan persiapan untuk masuk postulan. Karena banyak kan, apalagi sekarang ini kan kita di FMM tuh mau jadi regio.
Jadi regio. beberapa negara ya. Iya, kita kalau kami nih Regio Trinity namanya. Jadi ada Pakistan, ada Korea, ada Hong Kong Macau, ada Taiwan, ada Indonesia. Jadi ada 6 negara ya gitu. 6 negara. Ada 6 negara. Nah, makanya perlu juga kita belajar bahasa Inggris. Tapi jangan takut karena bahasa Inggris ya. Karena semuanya kita akan belajar begitu. Belajar sama berproses lah. Iya, berproses. Jadi kalau sudah dari calon tadi dia masuk postulan. Postulan itu 1 sampai 2 tahun. Tergantung nih. Tergantung kesiapan pribadi. Dan dari suster-suster juga kan sama seperti tempat kerja kan pasti ada kriteria-kriteria khusus begitu. Lalu setelah itu baru dikirim ke Filipina untuk melanjutkan tahap novice. Ya, setelah 2 tahun kaul pertama, lalu setelah kaul pertama baru 5 atau 6 tahun kemudian kaul kekal. Begitu. Kalau suster berarti sudah kaul kekal ya? Sudah. Oh, ada Cincin, tanda kaul kekalnya cincin. Kalau pertama dapat ini sama selubung, begitu. Menarik. Iya. Iya. Oke, suster, segitu dulu suster pertanyaan dari kita nih. Selanjutnya Terima kasih. masih ada. Suster. Masih panjang kan dari kita. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan nih dari sobat BMV dari rumah. Jadi kemarin kita udah buka question box di Instagram Berita Umat. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nanti akan munculin di sini, suster. Oh, begitu. Iya, jadi langsung aja kita masuk ke segmen Joki Umat bertanya. Iya, jadi ada beberapa pertanyaan nih yang sudah kita ambil ya, suster. Mungkin pertanyaan pertama nih. Ini dari akun Instagram dengan nama Fidelia Adea. Ya betul ya. Nah, pertanyaannya bagaimana suster tetap mempertahankan kaul di tengah era modern seperti sekarang nih? Wah, bagus nih. Godaannya banyak. Bagus. Godaannya banyak ya. Iya. Nah, suster juga manusia ya. Jangan-jangan yang bertanya ini mau jadi suster. Amin. Gitu ya. Iya. Apa tuh suster? Kalau saya ya gitu, kalau doakan pasti sudah pasti ya gitu. Tapi kesadaran diri gitu. Karena tadi yang saya bilang banyak tawaran-tawaran dari luar. Kita juga mesti bijak untuk melihat kayak siapa sih yang tidak tahu HP saat ini, YouTube saat ini mungkin dengan konten-konten yang baik atau tidak untuk kita gitu. Cuman kan kita juga sadar saya ini siapa gitu. Dan kalau misalnya pasti dong ada apa sih bahasa sekarang itu kayak kepo gitu kan gitu. Harus kontrol diri gitu. Harus. Tapi untuk menuju ke situ itu tidak mudah gitu ya. Kadang-kadang mungkin namanya juga manusia, kita jatuh dan bangun untuk mempertahankan itu. Karena gini, tentang kaul bukan hanya soal bahwa tentang harta, tentang kayak kalau misalnya tentang kaul kemudian tentang jatuh cinta atau apa gitu, tidak. Tetapi kan bagaimana melihat di baliknya itu nilai-nilainya, begitu nilai-nilainya gitu. Maka kita harus lihat itu. Kesadaran akan diri bahwa saya siapa, saya ada di mana, itu harus tahu. Dan juga lihat kalau misalnya kita sudah mentok nih, kita tidak tahu atau mungkin terjatuh tapi kita tergoda hampir terjatuh, kita harus lihat ke belakang nih, bagaimana perjalanan saya gitu. Itu sih kalau saya sejauh yang saya alami gitu. Kontrol diri gitu kan. Mungkin kita ada dalam kan manusia ya, kita kan dalam tahap perkembangan yang berbeda. Ada fase-fase yang di saat dimana kita lupa siapa diri kita, siapapun itu gitu. Tetapi pasti ada juga saat yang sedikit saja itu kayak kita sadar, kok saya begini gitu, kok saya begini, atau mungkin misalnya saya keasikan main HP terus ya gitu, padahal jamnya sudah jam berdoa, asik main HP terus lihat apa itu, scroll up, scroll down, TikTok atau apa segala macam kan gitu. Terus lupa tugas saya sebagai seorang suster gitu. Yang mungkin saya harus bimbingan dengan orang lain, yang mungkin saya harus mendampingi atau pergi kegiatan pastoral yang lain gitu. Itu
ya harus tahu gitu. Tahu kok saya begini gitu. Jangan bablas terus. Jangan juga merasa bahwa kita perlu. Kadang-kadang itu pemaafan diri yang menjerumuskan. Kita kan kita kan juga manusia, mau juga dong yang begitu lihatnya gitu. Akhirnya sekali dua kali akhirnya keterusan begitu. Ya, Fidelia ingat ya. kesadaran dan mengontrol diri. Ditunggu ya Fidelia kabar selanjutnya. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi kah? Wah, sama nih. Dari Anselin sama Audrey Aprilia. Suster, untuk jadi suster boleh nggak mengubah fitur wajah gitu nggak? Kayak misalnya bikin wajah jadi lebih tirus. Suster boleh warnain rambut sama nih. Jadi mempercantik diri suster. Itu kira-kira boleh nggak jadi suster? Ini Audrey yang di sini nggak nih yang bertanya? Enggak lah ya, kita apa adanya begitu ya. Mungkin kalau sebelum jadi suster ya mungkin ada ya yang mungkin karena kan dunia sekarang begitu kan ya. Dunia sekarang ingin mempercantik diri itu kan bagian dari kita mencintai diri sendiri gitu. Tapi kita punya cara lain dong ya, mempercantik diri. Jadi tidak dari luar tapi dari dalam. Iya, berdoa dan melakukan kebaikan gitu. Jadi tidak mengubah. Mungkin kalau ada aplikasi ya ada juga itu kan ya. Di TikTok ya kita ada filter fotonya ya kan gitu. Mungkin karena itu kali ya ditanya begitu. Jadi lihat kok wajah asli dengan wajah ini beda ya susternya gitu. Tidaklah, kalau saya kebanyakan kayak apa adanya saja gitu. Iya begitu, apalagi warnain rambut enggak. Mau warna pelangi enggak ya, tidak ya. Lanjut. Ada lagi? Nah, terakhir dari Ignatius. Saya kira si Igno ini. Pertanyaan nih suster boleh jalan-jalan nggak sih? Boleh dong, kemana-mana. Tadi juga kesini jalan ya. Jalan-jalan boleh. Gini, kalau suster itu kita juga punya waktu untuk rekreasi. Dalam setahun itu kita punya waktu untuk rekreasi, outing komunitas. Ada outing. Ada outing. Iya. Untuk menjaga keseimbangan hidup, ya gitu. Apalagi kalau kita sudah kerja, terus hampir kita lupa dengan diri sendiri. Jadi kita beri waktu. Makanya kita juga punya waktu rekreasi tadi, entah main kartu lah, kalau malam minggu biasanya dan minggu malam. Main kartu, atau ular tangga, ya gitu. Atau kadang-kadang kita, menciptakan sendiri. Mau nyanyi-nyanyi atau apa, pakai ukulele, pakai gitar. Itu ada waktu untuk kita beri. Jalan-jalan iya, tergantung sih jalan-jalan apa dulu ya. Gitu. Jalan-jalan punya tujuan iya, gitu ya. Gitu. Baik. Juga bermisi kan suster. Iya, jalan. Nah, itu bonusnya jadi FMM untuk saya. Jadi kita bisa kemana-mana gitu ya, gitu. Sempat ke Sri Lanka itu suster waktu itu. Oh iya, ke Sri Lanka, pengalaman misi. Berapa lama itu? 1 tahun, gitu. 1 tahun. Jadi ya kita belajar juga budaya sana, lalu bahasa walaupun sedikit-sedikit gitu. Terus ya itu bonusnya FMM itu begitu, gitu. Saya selalu berpikir bahwa saya menyadari diri bahwa saya ini siapa, datang dari mana. Kalau bukan karena FMM saya bukan siapa-siapa, gitu. Karena misalnya seperti gini, saya diberi kesempatan untuk kursus di luar, ya, yang baru-baru ke UK kayak begitu, terus belum pergi ke Taiwan. Itu kalau saya bukan jadi suster, saya tidak dapat apa-apa. Jangankan ke luar negeri, ya, gitu. Ke dalam negeri kalau bukan karena FMM belum tentu saya tahu Bogor, gitu. Dan belum tentu ada di sini itu, ya. Jadi ada banyak rugi kalau saya keluar karena segalanya Tuhan berikan melalui FMM, gitu. Iya, jadi itu yang saya rasa bahwa kenapa sih kalau saya melakukan, maksudnya saya rasa bahwa saya kurang baik begitu ya, gitu. Saya selalu pikir apa sih yang kurang dari Tuhan, apa sih yang kurang dari FMM, begitu. Jadi dan juga jangan mengeluh. Jadi refleksinya suster. Iya.
kalau kita mengeluh terus ya, baik dalam kehidupan apapun ya, gitu. Mungkin kita di tempat kerja atau apa, kalau kita sering mengeluh, nanti kita tidak menikmati apa yang kita lakukan, gitu. Sama seperti seperti saya juga kan gitu, sebagai seorang suster, ya selalu mencoba, bukan mencoba, tetapi yang saya lakukan bersyukur gitu. Ketika ada tantangan, ada hal-hal yang sulit di dalam kehidupan itu pasti ada gitu. Tapi ya bagaimana? Oh ya mungkin begini ya. Kalau dulu kan Pak masih awal-awal tuh, oh mungkin begini ya jadi suster ya. Harus begini ya, harus gini gitu. Begitu. Oke, terima kasih banyak suster. Oke, sudah selesai. Ngomong. Oke. Ya, terima kasih banyak suster. Iya. Ngobrol, sudah Terima kasih juga. bicara terkait panggilan nih. Mungkin banyak sobat BUV yang mendapatkan banyak insight dan perspektif ya gitu dari Amin. suster dan dari Romo mungkin kemarin. Iya. Itu jadi sudah komplit lah. Atau mungkin ke depan bisa ngundang bruder kali ya, dari sisi bruder. Oh iya betul, iya. Padahal tetangga ya. Belum. Nanti jangan sampai gini loh, tetangga kok begitu. Kayak film nih. Iya, Oke. iya. Terima kasih juga ya sudah diundang. Ya, terima kasih Sister. Seperti biasa teman-teman yang mau dijokiin sama kita, yang punya pertanyaan yang menarik dan kegelisahan mungkin ya, tentang gereja gitu, boleh aja langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Oke. Tapi emang bukannya ini episode terakhir loh untuk Joki Bicara? Iya bener sih. Ini episode terakhir dari Joki Bicara nih, Sister. Iya, jadi episode terakhir seriesnya senior Komsos BM Vita, jadi senior teman cerita minggu Oh depan. begitu. Nah, kira-kira dari Sobat BMV mau lanjut nggak nih di season kedua nih? Boleh langsung ketik aja di kolom komentar juga. Gitu. Iya, jadi ini episode terakhir Joki Bicara untuk season Season pertama. pertama. Lanjut atau tidaknya tergantung Dan- teman-teman mau lanjut atau tidak. Iya. Kalau Suster gimana? Tadi pengalaman berpodcast hari ini gimana Suster? Boleh cerita sedikit? Memang saya tadi awalnya gugup kan karena baru dengar. Tapi saya senang loh. Karena yang saya lihat juga semua di sini kan orang-orang muda. Iya. Jadi orang-orang muda yang berkreatif. Yeay. Salut ya, Jadi salut. pas sejak Suster kita perlu lanjut kan? Lanjut dong. Jangan pernah kalah. Apapun kalau ada kritikan atau apapun itu, jangan berhenti karena kritikan. Kritikan itu yang membuat kita maju terus, berkembang ya. Jangan maju terus. Iya. Jadi kalau Sobat BMV yang setuju dengan Suster ini sepakat kita harus lanjut, Iya. silakan. Lanjut. Lanjut season 2. Iya, ya. Baik Suster, terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Sobat BMV, hari ini kita dapat banyak hal ya tadi. Perspektif kita tentang dinamika jalan panggilan itu menjadi lengkap. Dari sisi para imam, kemudian dari sisi para suster, ternyata memang jalannya tidak lurus. Memang ada naik dan turun, tapi itulah bagian dari proses menapaki jalan panggilan yang sudah dipilih oleh para suster, para imam. Ya namanya juga panggilan khusus, memang ada proses khusus untuk melaluinya. Demikian Suster Lili Terima FMM, kasih. pendamping calon Iya. dan Dan postulat postulat. dari Biara Emmaus FMM Bogor. Iya. Terima kasih sudah hadir Joki Bicara. Terima kasih juga Terima kasih, sudah Esther. mengundang saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya.